Yesus dan Bapa di dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu ada, hubungan Yesus dengan Allah itu anak dengan Bapa. Kebapaan Allah oknum pertama dengan keanakan Yesus Kristus oknum kedua itu ada dari kekekalan. Dan keberadaan ini lalu dinyatakan kepada manusia. Kemudian Kristus yang datang untuk mati menebus dosa kita, menjadikan hubungan kita dengan Bapa dipulihkan, hubungan kita dengan diri dipulihkan, hubungan kita dengan sesama dipulihkan, hubungan kita dengan lingkungan kita dipulihkan, kita memiliki hubungan. Lalu kita dibenarkan oleh Bapa karena Kristus. Karena kita dibenarkan oleh Bapa karena Kristus, dan kita diadopsi oleh Bapa menjadi anak. Menjadi anak berdasarkan apa? Berdasarkan pembenaran Kristus yang sudah mati menebus dosa kita, yang sudah bangkit mengalahkan maut, yang memberikan hidup, dan itu pembenaran, lalu kita dibenarkan, diangkat menjadi anak. Keanakan kita itu karena keanakan Yesus. Kita berada di dalam Kristus, lalu Bapa melihat Kristus yang mana di dalamnya ada kita. Lalu kita menjadi anak Allah, bukan karena kita, tapi karena Kristus. Jadi kita menyembah Bapa karena memang kebapaannya pada kekekalan. Lalu semua dikerjakan oleh siapa? Bisa kita punya kepercayaan kepada Kristus, kita bisa punya keyakinan kepada Bapa itu karena ada pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus menerapkan itu dalam hati kita, memberi iman itu kepada kita, menerapkan anugerah itu kepada kita, mengefektifkan karya Kristus dalam hati hidup kita, lalu membawa kita kepada kesatuan dengan Kristus, lalu Bapa melihat kita, menjadikan kita diangkat menjadi anaknya, dan Yesus adalah saudara yang sulung dari kemanusiaannya. Jadi ketika ada orang yang unbeliever atau belum percaya kepada Kristus, apa sikap dan tindakanmu kepada Kristus? Yang pertama, ya beribadah kepada Kristus. Pusat hidup saya Kristus. Yang kedua adalah kalau saya berdoa, karena doa saya hanya mungkin bisa diterima oleh Tuhan, oleh Bapa, hanya di dalam Kristus, maka doa saya, baik dari mulut saya maupun dari mata saya, harus melalui Yesus Kristus. Maka kalau saya berdoa, ya Allah Bapa di surga. Lalu saya mengucap syukur, meminta, memohon, harus saya akhiri dengan di dalam nama Yesus Kristus. Karena melalui nama itulah, dan di dalam nama itulah aku bisa diterima dan dilihat oleh Bapa. Doaku bukan sampai ke langit-langit di rumah saya, tapi doaku sudah sampai ke langit di surga. Karena di dalam Kristus, layak. Karena saya tidak mungkin layak diterima Bapa kalau bukan di dalam Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam menggunakan akal budi saya, karena pusat daripada seluruh keberadaan ini adalah Kristus, bahkan Kristus yang menopang, Kristus yang mencipta, Kristus yang menjaga, Tuhan yang menyatakan kebenaran, maka pusatnya dari pengetahuan saya, karakter saya, hidup saya, Kristus. Bayangkan umur 12 tahun sudah bisa menjawab pertanyaan profesor. Bayangkan dia tetap berada di dalam rumah sampai umur 30 tahun membantu keluarganya. Bayangkan 3,5 tahun dia melayani yang sakit, yang lumpuh, yang buta, mengabarkan kabar baik, mengadakan mujizat, dan bahkan rela mati. All keseluruhan hidupnya, tidak ada yang kurang. Dia mendidik, kadang dia menghardik orang jahat, menghukum orang yang tidak benar, tapi kadang dia menarik orang yang lemah. Sehingga orang yang lain datang kepadanya. Nah, itu yang saya ceritakan kepada orang yang unbeliever, sikap saya. Jadi saya tidak mau membanding-bandingkan tentang kepercayaan orang lain. Saya tidak mau menceritakan tentang keagamaan orang lain, lalu banding-bandingkan dengan saya. Karena tugas kita adalah menghidupkan Kristus dari hidup saya. Maka yang saya ceritakan tentang Yesus. 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 Yesus segala-galanya. Dia hidupku selalu. Jadi waktu susah, waktu senang, Yesus segala-galanya. Sentral hidup. Itu namanya memberitakan Injil. Memberitakan Yesus. Jadi saya nggak ceritakan pengalaman rohani saya tidak menceritakan mukjizat yang saya terima dari Tuhan. Walaupun itu perlu, penting, tapi yang saya ceritakan jauh lebih penting itu Yesus Kristus. Maka dalam pelayanan saya tidak menjelaskan tentang siapa saya. Saya menjelaskan siapa Yesus yang menebus saya. Dan itu lebih powerful, lebih benar, lebih tepat.
Karena penceritaan tentang diri saya itu sangat subjektif. Sangat subjektif. Bisa orang menyanggahnya. Ya itu kan kebetulan aja, gitu. Bisa orang menganggap, ya kan kamu bisa cerita begitu karena kamu seperti ini dan seperti itu. Tapi kalau bicara Kristus, nobody yang bisa menyanggah karena itu fakta dan ada di dalam segala zaman. Nah, kira-kira itu jawaban saya kalau ada orang yang bertanya tentang sikap saya. Jadi pribadi saya ya, saya tidak tahu dengan sikap masing-masing mahasiswa atau masyarakat umum atau orang Kristen atau siapapun itu tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Dan saya tidak mau menghakimi dalam hal itu, tapi meluruskan kalau tidak benar ya saya luruskan. Sikap saya jujur itu. Jadi tidak ada yang lain-lain. Tapi kalau salah sikapnya ya kita harus luruskan. Kalau dibilang Yesus kan hanya nabi, keliru. Itu bukan sikap yang seutuhnya. Yesus kan hanya orang Israel. Iya, tapi itu masih sebagian kecil dari kebenaran. Kita harus jelaskan utuh. Sehingga orang lain tahu siapa Yesus Kristus.